Teman-teman, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan menu, tampilan dashboard dan fitur apa saja yang ada pada Watermelon Accounting. Setelah login, kamu akan menemukan tampilan awal berupa dashboard yang menampilkan berbagai informasi penting terkait dengan bisnis kamu. Di bagian atas ada menu ribbon seperti yang ada di Microsoft Word dan Excel. Saya akan jelaskan dashboard terlebih dahulu. Di bagian atas sebelah kiri ada logo perusahaan, nama perusahaan, serta alamat perusahaan. Baik logo, nama perusahaan atau alamat perusahaan bisa kamu ganti, menyesuaikan dengan bisnis kamu. Lalu di sebelah kanannya ada ucapan selamat datang, serta link untuk logo dari program. Di bawahnya ada berbagai kartu yang menampilkan informasi laba rugi, pendapatan, biaya bulan ini, dan lain-lain. Paling kiri ada kartu laba rugi. Kartu ini menampilkan nilai laba rugi bisnis kamu pada bulan ini. Bila kamu klik di bagian header yang bertuliskan laba rugi, maka akan tampil grafik perkembangan laba rugi bisnis kamu selama 12 bulan terakhir. Di sebelah kanannya ada kartu pendapatan. Kartu ini menampilkan pendapatan bisnis kamu pada bulan ini. Bila kamu klik di bagian header yang bertuliskan pendapatan, maka akan tampil grafik perkembangan pendapatan bisnis kamu selama 12 bulan terakhir. Di sebelah kanan pendapatan ada kartu biaya. Kartu ini menampilkan beban bisnis kamu pada bulan ini. Bila kamu klik di bagian header yang bertuliskan biaya, maka akan tampil grafik perkembangan beban bisnis kamu selama 12 bulan terakhir. Selanjutnya, di bawah ketiga kartu tadi ada grafik perbandingan perkembangan pendapatan dan beban bisnis kamu selama 12 bulan terakhir. Lalu, tiga kartu di sebelah kanan menampilkan perbandingan pendapatan dan biaya hari ini, nominal pendapatan hari ini, dan nominal biaya hari ini. Ke kanan lagi, ada grafik yang menampilkan pos-pos beban bisnis kamu pada bulan ini. Di baris paling bawah ada 6 buah kartu bebas atau custom. Kamu bisa mengatur sendiri pos apa saja yang akan ditampilkan pada kartu-kartu tersebut. Kamu bisa tampilkan pos-pos yang ingin kamu pantau dengan cepat. Semua tampilan dashboard ini akan langsung update begitu kamu menambahkan data transaksi. Lanjut ke bagian menu, ada 5 menu yang tersedia, mulai dari file, home, pengaturan, jurnal, dan inventaris, serta menu laporan. Pertama saya akan jelaskan menu pengaturan. Di dalamnya ada submenu daftar pengguna, daftar akun, jenis inventaris, profil perusahaan, departemen, koneksi data, import COA, dan pengaturan dashboard. Daftar pengguna. Menu ini digunakan untuk mengelola data pengguna program. Pengguna program adalah orang yang dapat mengakses fungsi-fungsi yang ada pada Watermelon Accounting. Contohnya adalah admin yang saya gunakan untuk login. Daftar akun adalah menu untuk mengelola pos-pos baik itu pos neraca, pendapatan maupun beban. Pos-pos ini akan dipakai pada saat mencatat transaksi, serta ditampilkan pada laporan neraca, laba rugi, dan lain-lain. Lalu menu jenis inventaris. Menu ini untuk mencatat dan mengatur kelompok inventaris seperti tanah, bangunan, kendaraan, dan inventaris kantor. Profil perusahaan. Di menu ini kalian bisa merubah informasi perusahaan seperti logo, nama perusahaan, alamat perusahaan, nama manajer, dan juga kamu bisa memilih bahasa apa yang akan dipakai oleh program. Kamu bisa pilih bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Setelah itu ada menu departemen. Menu ini berguna bila kamu punya lebih dari satu cabang usaha dan kamu ingin melihat laporan keuangan masing-masing cabang. Untuk itu, kamu bisa mencatat informasi cabang bisnis kamu di menu ini. Selanjutnya ada menu koneksi data. Menu ini kamu gunakan bila ingin program menampilkan data dari sumber yang berbeda. Ini akan berguna apabila di kantor kamu ada lebih dari satu komputer yang terhubung jaringan. Jadi dengan menu ini, kamu bisa melakukan sharing database sehingga program bisa digunakan di lebih dari satu komputer. Menu import COA. Menu ini berguna untuk bila kamu ingin merubah semua pos-pos di daftar akun dan menggantinya dengan template yang sudah tersedia. Pengaturan dashboard. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, di dashboard ada kartu bebas yang bisa kamu atur sesuai keperluan kamu. Di menu inilah pengaturan itu bisa kamu lakukan. Kita lanjut ke menu jurnal dan inventaris. Pertama, ada menu catat jurnal. Ini mode asli dari pencatatan transaksi di Watermelon Accounting. Kamu bisa mencatat transaksi apa saja dari menu ini.
Di sebelahnya ada menu catat pendapatan. Menu ini adalah menu khusus untuk mencatat transaksi pendapatan saja. Selanjutnya, menu catat pengeluaran. Ini adalah menu khusus untuk mencatat transaksi pengeluaran kamu. Setelah itu ada menu daftar jurnal. Di sini, kamu bisa melihat semua transaksi yang sudah kamu catat. Selanjutnya ada menu catat inventaris. Adalah menu untuk mencatat informasi inventaris yang ada di bisnis kamu, sehingga program bisa menghitung nilai penyusutan inventaris kamu secara otomatis. Di sebelahnya ada menu daftar inventaris. Di menu ini, kamu bisa melihat semua data inventaris yang sudah kamu catat. Terakhir, ada template jurnal. Bila kamu mempunyai transaksi rutin misalnya pembayaran gaji, kamu bisa membuat sendiri template jurnal, sehingga setiap kali ada transaksi tersebut, kamu cukup melakukan 2 kali klik untuk mencatat transaksi. Pada menu laporan, ada laporan jurnal. Laporan ini menampilkan semua transaksi yang bisa difilter berdasarkan tanggal transaksi. Selanjutnya laporan mutasi. Laporan ini menampilkan saldo awal, mutasi dalam rentang waktu tertentu, dan saldo akhir dari semua pos akun. Lalu ada laporan buku besar. Laporan ini menampilkan rincian transaksi per pos akun. Bila kamu ingin melihat rincian transaksi kas, atau ingin membandingkan transaksi bank di Watermelon Accounting dengan transaksi di aplikasi bank atau buku tabungan bank kamu, laporan buku besar adalah jawabannya. Setelah laporan buku besar ada laporan laba rugi. Seperti namanya, laporan ini menampilkan rekap pendapatan dan beban serta selisihnya. Terakhir ada laporan neraca di mana kamu bisa melihat nilai akhir keseluruhan aset, utang, dan modal yang kamu miliki. Terakhir saya akan jelaskan menu home. Saya tidak akan menjelaskan tentang menu file karena tidak akan kita gunakan. Di menu home ada submenu backup database, seperti namanya menu ini untuk melakukan backup pada database Watermelon Accounting. Pada saat backup kamu akan diminta untuk menentukan lokasi di mana kamu akan menyimpan file backup. Selanjutnya ada kelompok menu Sort and Filter. Menu ini digunakan untuk mengurutkan dan menyaring data yang sedang tampil. Menu ini akan aktif pada saat kamu membuka daftar jurnal. Lalu ada menu Print untuk mencetak apa yang sedang tampil di layar. Setelah itu ada kelompok menu Pages. Ini untuk mengatur ukuran kertas, batas kertas, dan hal lain yang berhubungan dengan proses cetak laporan. Lalu ada menu Page Layout untuk mengatur posisi kertas. Ada juga menu Zoom untuk memperbesar tampilan laporan. Menu ini hanya aktif apabila ada laporan yang sedang kamu tampilkan. Menu Refresh All Data untuk menampilkan perubahan data terbaru. Di menu Export kamu bisa mengekspor data yang sedang tampil, misalnya daftar jurnal atau laporan ke aplikasi lain seperti Microsoft Word, Excel, PDF, email, dan lain-lain. Oke. Demikian dulu video pengenalan fungsi dari Watermelon Accounting. Bila ada yang kurang jelas, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten menarik berikutnya dari Watermelon Studio. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih dan semoga sukses selalu.